Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat menikmati hari Minggunya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke teman-teman, sesuai dengan request dari salah satu ini ya, apa namanya, subscriber My Orchid Banyuwangi ya. Karena tidak tertulis namanya di situ, hanya tertulis user. Jadi saya nggak harus nyebutin ini ya. Yang kemarin request Grammatophyllum singoedan teman-teman. Nah ini di depan kamera sudah ada Grammatophyllum singoedan. Oke. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas mengenai Grammatophyllum singoedan ya. Berhubung ada yang request kemarin di kolom komentar untuk membahas mengenai anggrek grama silangan ya. Dan nama yang disebutkan pertama adalah Grammatophyllum singoedan teman-teman. Grammatophyllum singoedan ini diregistrasi tahun 2019 oleh salah satu master anggrek asal Malang ya, yaitu Pak Dedek ya, Pak Dedek Setia Santoso. Dan namanya juga diambil dari sebutan untuk klub kebesaran warga Malang ya, yaitu Arema. Nah, jadi ini dinamakan Grammatophyllum singoedan. Nah, Grammatophyllum singoedan sendiri di rumah kami ada dua teman-teman, ada dua. Yang dimaksud dua di sini adalah dua generasi teman-teman. Kalau yang ini, yang besar ini Gramma singoedan yang pertama teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang kedua ya ada juga Grammatophyllum singoedan red teman-teman. Nah, jadi ini gen 1, ini gen 2 ya. Atau ini episode 1, ini episode 2 yang kecil. Nah, kenapa kok ini disebut episode 2? Karena ini ada sedikit beda indukan teman-teman. Kalau yang gen pertama itu Grammatophyllum speciosum atau anggrek tebu disilangkan dengan Gramma scriptum teman-teman ya. Nah, kalau yang gen 2 ini sama sebenarnya ya, Grammatophyllum speciosum atau anggrek tebu dengan anggrek Gramma scriptum tapi yang varian red teman-teman. Jadi untuk yang kecil ini Gramma singoedan yang red ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ayo kita bahas lebih lanjut. Nah, berhubung ini indukannya sama-sama anggrek Grammatophyllum, otomatis keduanya menyumbang 50% gen teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama coba saya lebih dekatkan dulu kameranya ya, karena kalau di zoom mungkin kurang bagus. Nah, untuk bentuk batang teman-teman, batangnya ya seperti grama-grama pada umumnya ya. Ini perpaduan antara kedua indukan teman-teman ya. Kalau dilihat batang yang ini mirip dengan Gramma scriptum teman-teman ya. Tapi ketika kita lihat sampai ke atas, itu sudah perpaduan dengan anggrek tebu teman-teman ya. Anggrek tebu, seperti yang kita tahu anggrek tebu itu ruasnya lebih pendek-pendek teman-teman, lebih pendek-pendek. Terus kemudian dia ditutupin seperti ini. Jadi kalau daunnya rontok, dia batangnya tetap tertutup oleh sisa-sisa daun yang ada di batangnya teman-teman, seperti itu. Nah, ya. Dan ini kebetulan ada yang sedang berdaun dan juga ada tunas barunya ya teman-teman ya. Nah, untuk bentuk daunnya sendiri bisa teman-teman lihat berbeda dengan Gramma scriptum teman-teman ya. Berbeda dengan Gramma scriptum. Ini juga perpaduan antara keduanya teman-teman ya. Jadi dia panjang seperti anggrek tebu, tapi tidak sepanjang anggrek tebu teman-teman. Karena kalau anggrek tebu dia sampai panjang, terus terkesan lebih tipis teman-teman. Kalau ini dia terkesan tebal ya, seperti anggrek Gramma scriptum, cuman dia bentuknya lebih langsing ya, lebih panjang ya, seperti itu teman-teman ya. Dan sesuai dengan indukannya, anggrek ini bisa hidup di dataran rendah teman-teman, karena Gramma scriptum dan Gramma speciosum itu keduanya hidup di dataran rendah antara 100 mdpl sampai 500 mdpl teman-teman, untuk keduanya ya, untuk keduanya. Dan kebetulan ini untuk di tempat kami ini belum pernah berbunga teman-teman ya, belum pernah berbunga, apalagi yang versi red tadi ya teman-teman ya. Karena yang red itu jujur itu belinya mulai dari kecil teman-teman, karena itu nggak ada yang ini ya, baru keluar, jadi belinya waktu masih ukuran kecil ya. Jadi untuk yang versi kedua Gramma singoedan yang red
Ini waktu itu belinya masih satu batang teman-teman. Ya, sekarang sudah muncul batang ketiga. Ini dari ukuran seedling teman-teman ya, dari ukuran seedling. Ya, untuk masalah harga teman-teman mungkin sudah bisa nebak ya. Kalau Grammatophyllum singoedan ini termasuk rare item. Bahkan harga seedlingnya saja sudah masuk ratusan ribu ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, oke, kita kembali ke yang besar teman-teman ya, ke gen satunya. Nah, jadi Grammatophyllum singoedan ini memang termasuk anggrek jumbo teman-teman. Karena untuk ukuran bunga indukannya saja, ya untuk Gramma scriptum itu kurang lebih sekitar 5 cm. Dan untuk Grammatophyllum speciosum itu diameternya sekitar 10 cm teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang belum pernah dengar Grammatophyllum speciosum atau belum pernah merawat dan belum pernah tahu bunganya, Grammatophyllum speciosum itu termasuk anggrek jumbo teman-teman. Bahkan disebut sebagai anggrek terbesar di dunia ya teman-teman ya. Tuh, karena memiliki ukuran besar. Bahkan disebut sebagai Queen of Orchid teman-teman. Nah, untuk saya sendiri Grammatophyllum speciosum ada di rumah tapi belum pernah bunga. Mungkin next akan saya bahas itu ya Grammatophyllum speciosum, karena kalau saya bahas di sini nanti waktunya atau durasinya bakalan tambah panjang ya teman-teman ya, seperti itu ya. Kalau untuk Grammatophyllum scriptum saya yakin teman-teman sudah banyak yang tahu ya teman-teman, karena memang Grammatophyllum scriptum di Jawa sudah meludak ya. Di Jawa sudah meludak, belum lagi dengan hasil kultur ya teman-teman ya. Tuh. Dan untuk Grammatophyllum speciosum itu sudah termasuk anggrek yang dilindungi ya teman-teman. Termasuk anggrek yang dilindungi. Beruntung kita punya stok ya. Dan itu untuk Grammatophyllum speciosum tidak dijual teman-teman. Itu memang untuk koleksi pribadi di rumah. Karena memang sudah sangat langka ya plannya, seperti itu. Jadi bersyukurlah teman-teman, di Indonesia masih ada master-master anggrek yang bisa menciptakan seperti ini ya, silangan-silangan ya. Sehingga penikmat atau penghobi anggrek di Indonesia bisa tetap menikmati keindahan anggrek dimanapun ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke Grammatophyllum singoedan. Untuk bunganya sudah. Dan sekarang kita bahas ke yang lebih sensitif, yaitu media tanam teman-teman. Saya yakin teman-teman juga penasaran dengan media tanamnya ya. Nah, kalau dilihat dari indukannya teman-teman, ini sebenarnya media tanam arang untuk Grammatophyllum scriptum cocok ya. Mau pakai media tanam pakis caca cocok ya. Kemudian tempel pohon cocok teman-teman. Nah, cuman di Grammatophyllum singoedan yang ini teman-teman, ini sudah beberapa kali ganti media teman-teman ya. Karena menurut orang tua, karena ini memang punya orang tua teman-teman, dari teman sesama penghobi anggrek ya, asal Bali yang ngasih ini, itu beliau menggunakan media tanam sekam ya, sekam dan sedikit kompos teman-teman, atau dicampur. Karena menilik dari indukannya yaitu Grammatophyllum speciosum, itu kan biasanya kebanyakan menggunakan kompos sekam ya, atau ada juga yang menggunakan sabut kelapa teman-teman. Nah, dan di tempat kami kebetulan menggunakan media arang. Terus kemudian kondisinya sempat kurang fit, akhirnya kami pernah menggunakan, kami kasih sedikit pakis cacah teman-teman ya. Tuh. Terus kemudian kondisinya sempat ini lagi, akhirnya coba kami kasih sekam di atasnya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang punya Grammatophyllum singoedan yang mungkin kondisinya kurang bagus, teman-teman bisa nyoba dengan media tanam yang lain ya teman-teman, sesuai dengan karakter indukannya. Kalau kebetulan yang di rumah ini yang paling bagus itu menggunakan sekam dan kompos teman-teman. Cuman ini tetap di bagian bawahnya tetap kami kasih arang karena memang potnya banyak rongganya ya. Jadi arang di bagian paling bawah tetap dikasih arang, cuman bagian atasnya ini kami kasih sekam teman-teman ya. Tuh, memang agak sedikit rumit sih kalau bicara masalah media tanam ya. Karena masing-masing tempat biasanya memiliki kecocokan dengan media tanam tertentu. Ya. Kalau di tempat kami kebetulan ini menggunakan arang, terus kemudian menggunakan sekam teman-teman ya, sekam mentah. Untuk perakarannya ini sehat teman-teman, perakarannya sehat. Terus batangnya juga sehat, nggak kiput ya, nggak keriput. Ini juga keluar tunas baru. Ya. Jadi ini untuk yang di dataran rendah cocok teman-teman ya.
Buat teman-teman yang berminat ya silakan mencari seller-seller yang menyediakan Grammatophyllum singoedan teman-teman, karena di tempat kami stoknya tidak ada. Bahkan yang versi kedua yang Grammatophyllum singoedan red itu tinggal satu-satunya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ini tinggal satu-satunya, ini juga nggak dijual, ini mau kami rawat coba sampai dewasa ya, lebih dewasa lagi teman-teman ya. Nah, ini juga medianya menggunakan pakis caca ini, dan di atasnya tetap kami kasih sekam teman-teman. Nah, ini ya, kelihatan ya. Tuh, jadi keduanya tetap di bagian atasnya kami kasih sekam. Kalau yang sudah besar teman-teman, meskipun batang gundul itu harganya sudah lumayan teman-teman ya. Harganya sudah lumayan. Ini sebenarnya ada yang gundul. Ya, ada yang gundul. Karena ini bekas diseplit teman-teman ya. Ada dua yang gundul ya di belakang. Cuman nggak saya tampilkan di sini. Saya nggak mau apa ya istilahnya, nanti ada yang tahu-tahu tanya ya, ini kok nggak dijual tapi ditayangkan seperti itu ya. Tapi kok dimunculkan di video. Nah, jadi nggak semua anggrek yang saya review itu dijual teman-teman ya. Oleh sebab itu untuk Grammatophyllum singoedan yang batang gundul ya, itu ada dua, nggak saya tampilkan di video kali ini, nggak masalah ya. Yang satu sudah keluar tunas, yang satunya belum. Tapi nanti mungkin akan saya tampilkan di video short saja teman-teman ya, video pendek ya. Untuk yang batang gundul itu. Ya. Karena yang punya orang tua teman-teman, bukan saya ya teman-teman ya. Yang punya orang tua. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen tanya, Om harganya yang gundul berapa misalnya, nanti saya tanyakan dulu ke orang tua, dijual enggak teman-teman, seperti itu ya. Jadi saya pastikan ini enggak dijual dulu ya. Tapi kalau teman-teman ada yang tanya, nanti coba saya sampaikan ke orang tua teman-teman ya, seperti itu. Nah, batang sudah, bentuk daun sudah, media tanam sudah. Yang jelas Grammatophyllum singoedan ini bunganya cakep teman-teman. Teman-teman bisa lihat di Google ya. Perpaduan antara Grammatophyllum speciosum dan Grammatophyllum scriptum itu perpaduannya cantik sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek di Google nantinya. Tuh. Dan ini juga termasuk hasil karya yang mantap sekali teman-teman ya. Untuk batangnya ini tingginya saya nggak tahu teman-teman maksimal sampai berapa. Kalau misalnya ngikutin gen dari Grammatophyllum speciosum, otomatis tingginya bisa lebih dari 1 meter teman-teman ya. Karena kalau saya baca di beberapa artikel itu bisa sampai 2 meter teman-teman. Cuman untuk sementara Grammatophyllum singoedan ini yang di belakang itu kalau nggak salah kurang lebih sekitar 75 cm teman-teman ya. Lebih dari setengah meter teman-teman. Nggak tahu ini mudah-mudahan nanti masih masa pertumbuhan atau mungkin tunas yang baru ini bisa sampai tinggi berapa ya. Kalau untuk Grammatophyllum scriptum sendiri mungkin nggak sepanjang ini teman-teman, karena ini perpaduan dari keduanya. Kemungkinan ini sih bisa lebih tinggi lagi ya, kalau menilik dari Grammatophyllum speciosum atau anggrek tebu ya teman-teman, seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini teman-teman ya, karena untuk ngasih contoh bunga juga saya ini belum pernah bunga di sini. Saya tahunya bunganya melalui Google juga ya. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang kurang penjelasan di video kali ini, teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar ya, kira-kira apa yang belum saya jelasin. Nanti akan saya jawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya namanya juga kita belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada kekurangannya silakan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang sudah mempunyai koleksi Grammatophyllum singoedan, mungkin ada tips-tipsnya yang mau dibagikan ke teman-teman lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Semoga video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga anggrek teman-teman semuanya tumbuh subur, sehat, dan segera berbakti. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grammatophyllum singoedan. Ya. Gen 1 dan gen 2.